Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Duromoto. Seriesnya adalah X1ME di Honda CB 500X milik Om Otto dari ASBSD Tangerang Selatan. Nah, untuk pemasangannya kita posisikan di bagian crash bar, dan kebetulannya ontranya itu sebelumnya sudah menggunakan model yang 3 mata ya, atau yang model SQL seperti itulah, bukan yang model atau yang merek Duromoto ini. Ini kita hanya mengganti, dan dudukannya masih menggunakan yang awal, tetapi kita juga mengganti juga di bagian relay setnya. Nah, selalu kita buatkan 3 relay ya. Jadi untuk low beam warna putih, high beam warna kuning, dan yang nyala bersamaan. Di sini terlihat di bagian jalur-jalurnya kita buatkan semaksimal mungkin. Yang pasti dari relay set selalu kita buatkan ada 3 soket. Di sini ada soket 4 pin, soket 2 pin, dan soket 3 pin. Soket 4 pin kita selalu kita sambungkan di bagian driver lampu tembak. Terus untuk soket 2 pin ini untuk input positif menuju ke saklar 2 mode, dan juga mengaktifkan di bagian high beam. Dan kebetulan di bagian high beam motor Honda CB 500X ini adalah negatif, maka dari itu di bagian instalasinya ini kita buatkan berbeda ya, bukan pemasangan untuk yang mengaktifkan di bagian positif. Contohnya di bagian relay, ini kalau di bawah itu ada keterangan yang 30 itu untuk positif aki. Nah, jadi supaya teman-teman juga lebih memahami dari instalasinya ya. Di sini ada arus 30, terus ada 86, 85, dan 87. Kita fokus di bagian tengah saja karena di bagian low beam putih dan high beam putih, low beam putih dan high beam kuning itu sudah umum banyak orang tahu, tetapi kalau untuk yang nyala bersamaan kita hanya rubah di bagian 85 dan 86. Nah, kalau untuk arus standby-nya kita pasangkan di bagian 86. Nah, 85-nya kita baru mengambil di bagian negatif lampu jauh. Itu udah pasti akan berfungsi. Jadi memang semua motor tidak menggunakan jalur high beam yang sama, ada yang positif dan ada yang negatif. Dan khususnya di Honda CB 500X milik Om Otto ini menggunakan yang negatif. Tetapi kalau untuk yang CB 150X itu umumnya masih menggunakan yang positif. Nah, di sini yang pasti ada arus positif dan negatif aki ya. Nah, sebelumnya memang planning saya ada pemasangan di bagian jok ini, karena di sini sudah ada penempatan dari relay set klakson, maka kita buatkan pemasangannya atau penempatannya di bagian awal di samping sayap sebelah sini. Dan dua-duanya untuk negatif dan positifnya kita langsung buatkan ke aki ya. Jadi arus itu lebih maksimal dan cahaya juga lebih maksimal juga, dibandingkan kita menggunakan atau memasangkan arus negatifnya kita pasang di bagian bodinya saja. Untuk saklarnya kebetulan kita masih menggunakan saklar yang lama karena posisi masih normal, maka dari itu kita masih pakai. Tetapi kalau untuk pemasangan lampu yang tanpa relay set itu tidak disarankan menggunakan saklar yang seperti ini atau pemakaian yang sudah lama, karena ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan atau trigger di bagian relay setnya saja. Jadi tidak masalah kita masih menggunakan yang lama, yang penting si saklar ini masih normal dari fungsinya. Nah, untuk penempatan drivernya kita buatkan di bagian sini. Jadi kita ikat supaya lebih kuat. Terus kalau untuk penempatan soketnya kita buatkan di bagian sini. Dan yang pasti supaya lebih aman kita ikat semuanya supaya lebih rapi juga. Ini untuk jalur menuju ke bagian positif dan negatif akinya. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita lanjut pengetesan output hasil cahayanya di jalan. Dan untuk hasil terakhirnya seperti ini ya. Di bagian atasnya kita pasangkan ada topi. Ini bawaan dari lampunya kita pasangkan seperti ini. Untuk posisi sebelah kiri, ini untuk posisi sebelah kanannya. Dan di sini kita bisa lihat untuk bagian instalasinya kita buatkan serapi mungkin ya di bagian bawah. Dan masih terlihat jelas ada pemasangan atau posisi di bagian driver lampu tembaknya. Oke, ini posisi sebelah kirinya. Dan ini untuk posisi pemasangan dari relay set.
masih terlihat jelas seperti ini ya hasilnya. Jadi tetap aman karena ketutup di bagian atasnya. Dan disarankan untuk posisi relay set kita buatkan di bagian atas semua ya, karena supaya tidak menggenang di saat pas kena hujan atau kena steam, karena berpengaruh di bagian potensi cahayanya karena tidak maksimal ya. Biasanya itu karena ada korosi dan mengakibatkan di bagian kakinya itu karatan. Nah, ini untuk posisi dari saklarnya masih menggunakan saklar yang lama. Ini untuk on ke bawah putih, ini untuk high beam kuning. Seperti ini fungsinya. Nah, jadi untuk posisi cahayanya kita coba tes low beam warna putih. Oke. Tanpa kita skip, cek langsung untuk hasil output cahayanya seperti ini. Oke, kita coba nyalakan di bagian high beam warna kuningnya. Nah, kuningnya mantap banget ya. Kita lihat untuk output cahayanya. Karena kuningnya itu high beam, jadi lumayan tinggi. Kita masuk ke cahaya ketiga. Nyala bersamaan di bagian high beam. Oke. Kita talak depannya. Lagi yang nyala bersamaan. Oke, ini untuk sorotan cahayanya. Matikan high beam, matikan kuning. Langsung pas beam. Wih, mantap. Matikan lagi. Langsung pas beam. Mantap. Lepas. Pas beam. Ini posisi off ya. Kita bisa pas beam seperti ini. Untuk low beam warna putih punya Rosalina. Oke, kita lanjut lagi. Pas beamnya. Wes, mantap. Ini untuk posisi lampu standar menyala ya untuk low beam. Jadi pas kita nyalakan high beam. Jadi di sini untuk antara fungsi high beam dan pas beam kita buatkan sama. Jadi posisi lampu utama standar menyala, kita nyalakan high beam. Seperti ini cahayanya. Indikator high beam nyala normal, kita matikan. Pas beam juga sama, indikator high beam nyala normal. Mungkin di rangkaian sebelumnya pas pemasangan lampu yang awal itu tidak disambungkan di bagian high beam, jadi pas high beam itu hanya lampu standar saja yang menyala. Kalau ini sudah kita buatkan supaya lebih fungsional, jadi kita buatkan low beam warna putih, high beam warna kuning, pas beam. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan lampu tembak atau mini laser dari Duromoto serinya X1 ME di Honda CB500X milik Om Oto dari ASBSD Tangerang Selatan pada kesempatan kali ini. Dan pemasangan di bagian crash bar, ada juga pemasangan di bagian relay set dan juga instalasinya. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak ke WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasanan bisa langsung kontak ke WhatsApp saya juga di kolom deskripsi di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasanan kami sendiri, untuk sementara masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15, RT 1 RW 2, nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di email lokasi kami yang bernama Danasoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.